Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Kurang keras nih suaranya. Sekali lagi kakak siapa ya? Shalom adik-adik. Oke, apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Sekali lagi kakak tanya apa kabarnya, adik-adik aja yang jawab ya. Apa kabarnya hari ini? Oke, semoga adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain sih adik-adik? Iya, kita mau ibadah sekolah minggu. Siapa yang udah siap untuk memuji nama Tuhan? Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu udah semangat, udah sukacita untuk memulai ibadah pada hari ini. Untuk itu kita mau buka ibadah kita dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita. Kita nyanyiin lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus,
Nah, adik-adik, dari hari Senin sampai Jumat kita udah sekolah. Nah, Sabtu mungkin adik-adik ada yang main, ada yang lagi pergi sama keluarganya. Minggu saatnya kita beribadah. Nah, dari hari Senin sampai hari Minggu itu kira-kira itu harinya siapa ya adik-adik? Iya, harinya Tuhan. Maka dari itu kita mau menyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Sebelum kita mendengarkan Dasatita, kakak mengajak adik-adik untuk mengucap syukur sama Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan, yaitu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiinnya dengan sukacita, dengan semangat, karena kita mau menyampaikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Marilah kita mendengarkan Dasatita yang kelima sampai ke 10. Dasatita kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatita ke-6. Jangan engkau membunuh. Dasatita ke-7. Jangan engkau berzina. Dasatita ke-8.
jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatita 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke, nah adik-adik, sekarang kita udah memasuki bulan apa ya adik-adik? Iya, bulan Desember. Biasanya bulan Desember itu kita memperingati hari apa sih adik-adik? Iya, hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal. Untuk itu kita mau nyanyikan lagu Lonceng Natal. Kling klong, lonceng Natal bergema. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya sambil ikutin gerakan Kakak Risa. Kita nyanyi ya. Dan juga pakai gerakan ya. Ikutin Kakak Risa. Kling klong, lonceng Natal bergema. Kling klong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Sekali lagi ya. Kling klong, lonceng Natal bergema. Kling klong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, membawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang Raja. Kling klong, lonceng Natal bergema. Kling klong, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Nah adik-adik, tema kita minggu ini itu berhubungan dengan retret kita 2 tahun lalu. Masih pada ingat gak sih temanya tentang apa retretnya dulu? Iya, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, kalau kakak bilang sekolah minggu, adik-adik bilang berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi adik-adiknya aja ya. Sekolah minggu. Nah, jadi tema kita minggu ini adalah bertumbuh dalam Kristus. Maka dari itu kita mau angkat satu pujian, yaitu bertumbuh dalam Kristus, yang lagunya kayak gini. Dalam hidupku banyak tantangan. Pasti adik-adik tahu ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng dengan sukacita. Nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Nyanyinya suaranya harus kenceng. Dalam hidupku banyak tantangan. Tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga
dalam kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus. Ku kan teguh, teguh pada kebenaran, asik-asik kebenaran. Dalam kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus. Oke, berarti kita mau bertumbuh di dalam Tuhan adik-adik ya, sesuai dengan lagu yang tadi kita nyanyikan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau ajak adik-adik untuk nyanyikan lagu Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah, yang lagunya kayak gini. Kesukaanku belajar firman Tuhan. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Bareng ya adik-adik. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Yesus, untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Yesus, untuk berbuah dalam dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari kami tadi bangun di pagi hari hingga kami telah menyampaikan pujian kami, hingga saat ini sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Bapa setiap pujian yang telah kami sampaikan itu menjadi kesukaan bagi hati-Mu saja Tuhan Yesus, dan boleh membawa sukacita di dalam setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bapa setiap firman yang keluar dari mulut mereka Tuhan, apa yang diperkatakan boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan juga boleh dapat dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu, boleh dapat dipahami dan dapat dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Engkau saja yang memberkati ibadah ini sampai selesai Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, sepertinya adik-adik kelas Pratama nih kurang semangat nih. Oke, kakak tanya sekali lagi. Apa kabar adik-adik semuanya? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Oke, selamat hari Minggu ya adik-adik. Senang sekali nih kakak Eca bisa menyapa adik-adik kelas Pratama. Oke, ya adik-adik, kita sudah memasuki bulan apa ini? Iya, bulan Desember adik-adik. Wah, sudah tidak sabar ya, sebentar lagi kita akan melaksanakan atau memperingati hari Natal. Iya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin di antara adik-adik kelas Pratama sudah ada yang latihan Natal nih, persiapan dengan
kakak guru sekolah minggunya, ada yang datang ke gereja, ada yang mungkin latihannya online melalui Zoom. Ya, tidak apa-apa, semuanya kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan di Natal kita nanti. Oke adik-adik? Ya. Oke, tema kita untuk minggu ini adik-adik, kita sudah masuk ke bulan Desember ya, yaitu temanya adalah bertumbuh. Kakak Eca ulang sekali lagi ya, temanya adalah bertumbuh. Ayo adik-adik, mungkin adik-adik kelas Pratama masih ingat nih sama slogan kita di retret 2 tahun lalu. Ada yang masih ingat gak ya kira-kira anak Pratama? Slogan kita di retret 2 tahun lalu yaitu berakar, bertumbuh, berbuah. Mungkin ada beberapa anak kelas Pratama yang dulu 2 tahun lalu belum ikut retret, tapi mungkin ada juga yang sudah ikut retret. Nah, jadi tema kita pada minggu ini adalah bertumbuh ya. Oke, sekarang Kakak Eca mau berikan nih satu buah gambar. Nah, coba lihat nih gambar di sebelah ini, itu gambar apa ya adik-adik? Iya, itu adalah gambar pohon. Ya, gambar pohon. Kita tahu pohon itu pasti punya apa adik-adik? Yang pertama, dia pasti punya akar. Ya, untuk hidup dia pasti punya akar. Dia harus punya akar untuk mencari air di dalam tanah, untuk mencari mineral di dalam tanah, dan untuk mencari makanannya nih. Makanan untuk si pohon ini bisa tumbuh. Jadi yang pertama dia harus punya akar. Kemudian adik-adik dia juga punya apa? Dia juga punya batang. Nah, batang ini untuk menyalurkan, kalau kalian belajar biologi nih, dia menyalurkan apa adik-adik? Sumber mineral yang sudah tadi diserap oleh si akar itu ke daun-daun yang ada di dahannya. Ya, itu fungsinya si batang. Jadi dia untuk pertumbuhan adik-adik. Nah, yang ketiga dia juga mempunyai daun. Dan ada juga yang beberapa pohon memiliki buah. Nah, seperti contohnya ini gambar yang di sini dia memiliki pohon buah apa itu ya? Seperti buah apel ya, warnanya merah. Cantik sekali. Ya. Jadi pohon itu dia biasanya punya akar, kemudian memiliki batang, daun, dan juga ada yang memiliki buah ya kan, seperti contohnya gambar yang ini. Oke. Nah, bagaimana coba sekarang nih pertanyaan dari Kakak Eca, bagaimana cara sebuah pohon bertumbuh? Coba ada yang tahu nggak? Coba ada yang pernah lihat mamanya mungkin kalau misalkan di rumahnya yang punya pohon-pohon kecil gitu ya, yang punya tanaman, setiap pagi mungkin mamanya dilihat apa adik-adik, apa yang dilakukan oleh mamanya? Iya, dia menyiram tanaman. Terus ada juga yang memberi pupuk, ya kan, terus ditaruh di dekat sinar matahari, ya kan, supaya dia bisa berfotosintesis dan lain sebagainya. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah yang tadi sudah Kakak Eca bilang adalah bertumbuh. Oke, bertumbuh, tapi di sini yang dimaksud adalah bukan pertumbuhan dari pohon adik-adik atau pertumbuhan dari tanaman. Tapi yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan kita dalam Kristus. Mungkin adik-adik ada yang bingung ya, Kak, maksudnya bertumbuh dalam Kristus tuh apa sih? Nah, Kakak Eca mau jelasin dulu. Bertumbuh dalam Kristus sederhananya seperti ini ya. Jadi makin hari nih adik-adik kita kan bertumbuh, ya kan, kita bertambah tua, tiap tahun kita ulang tahun, ya kan, badan kita juga berubah, ya kan, berubah semakin hari semakin dewasa. Nah, bertumbuh dalam Kristus itu juga artinya makin hari kita semakin dewasa, tapi dalam iman adik-adik, dalam menjalankan perintah-perintah yang disuruh oleh Tuhan, dalam meneladani karakter-karakter Kristus. Nah, kita setiap hari nih adik-adik semakin bertumbuh. Jadi misalnya hari ini aku hari ini tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan. Misalkan ada beberapa contohnya. Hari ini aku berbohong. Nah, kalau yang dinamakan dengan bertumbuh dalam Kristus berarti besok-besok nih adik-adik atau lambat laun aku tidak akan berbohong lagi.
Ya, jadi semakin hari itu ada perubahannya ke arah yang lebih baik. Semakin dewasa dalam iman, dalam menjalankan perintah-perintahnya, dalam meneladani karakter-karakternya, dan lain sebagainya. Nah, itulah adik-adik yang disebut dengan bertumbuh di dalam Kristus. Oke. Nah, sekarang nih adik-adik, kita mau baca dulu Alkitabnya adik-adik. Coba disiapkan dulu ya Alkitabnya. Oke, kita mau sama-sama buka Alkitabnya. Oke. Nah adik-adik, kita mau sama-sama buka Alkitabnya. Nah mungkin ada beberapa nih, ada 3 ayat nih di 3 bagian yang berbeda ya. Kita mau baca sama-sama ayat Alkitabnya. Yang pertama itu dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Oke, Kakak Ica juga sama-sama buka ya di sini ya. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Oke, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, dari ayat ini tadi sudah dibilang bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Nah itu juga salah satu contoh yang tadi kakak sudah bilang. Jadi kita mengenal, kalau kemarin yang bulan-bulan lalu kita mengenal apa itu karakter Kristus dan kita meneladaninya. Nah bertumbuh dalam iman itu juga kita berarti bertumbuh dalam mengenal Tuhan, kemudian juga bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan ya. Jadi seperti yang contohnya tadi Kak Eca sudah bilang, jadi kita meneladani sikap-sikap Tuhan. Oke, kemudian ayatnya diambil, kita buka lagi Alkitabnya dari 2 Korintus. Sekarang dari 2 Korintus. Oke, masih di perjanjian baru ya. 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Oke. Kakak bacakan ya, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Oke, itu ya. Dan kemudian yang terakhir nih adik-adik, ada di Kolose. Ya, Kolose kita buka. Oke, masih di perjanjian baru juga. Kolose 2 ayatnya yang ke-6 adik-adik. Oke, Kolose 2 ayatnya yang ke-6 Kakak Ica bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, jadi karena kita sudah menerima Kristus, bagaimana Kak cara kita menerima Kristus? Ya dengan dibaptis ya kan, pada kita waktu kecil. Nah, tapi tidak sampai dibaptis saja adik-adik. Mungkin ada adik-adik yang bilang, cukuplah Kak, cukup hanya datang dibaptis, atau percaya Yesus saja, mendengarkan firman Tuhan dari sekolah minggu saja, itu sudah cukup. Nah, tapi adik-adik kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Seperti yang sudah dikatakan oleh kakak sekolah minggunya di minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, bahwa kita adalah mitra Allah, kita rekan sekerja Allah, kita segambar dan serupa dengan Allah. Dan pasti ada sesuatu yang lebih dari kita yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain, ya kan? Dengan ciptaan Tuhan yang lain. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh di dalam Tuhan, ya kan? Oke, nah bagaimana sih cara kita bertumbuh di dalam Tuhan? Nah ada prosesnya nih adik-adik. Tadi seperti pohon itu yang tadi sudah kakak berikan gambarnya, pohon itu kan tidak langsung tumbuh adik-adik. Tidak langsung dia hari ini ditanam, besok sudah berbuah, kan tidak seperti itu. Dia ada prosesnya hari demi hari. Ya, dipupuk, disiram,
terus diberi sinar matahari, dijemur juga gitu kan ya. Nah sama seperti iman kita, jadi kita harus berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian melakukannya ya. Yang terakhir adalah melakukannya. Mungkin itu yang paling sulit ya adik-adik, mungkin itu yang paling menantang ya melakukannya itu. Tapi tidak apa-apa, kita apapun yang kita lakukan itu pertumbuhan sumbernya adalah dari Tuhan. Jadi pasti Tuhan akan memampukan kita. Oke ya. Untuk kreativitasnya adik-adik, aktivitasnya, jadi kakak berikan pilihan nih, adik-adik bisa pilih. Yang pertama, adik-adik mencari fun fact tentang tanaman. Ya, apa sih fakta-fakta yang unik tentang tanaman? Misalkan tanaman ini, misalkan tanaman kaktus gitu ya, meskipun dia hidup di padang pasir yang kurang air dan mineral gitu misalnya, tapi dia bisa bertahan hidup dengan memiliki akar yang sangat kuat misalnya dan lain sebagainya. Atau kalian juga bisa menanam tanaman. Jadi tanamannya tidak usah yang besar-besar. Kalau kakak di sini kasih contohnya bisa tanam cabai, atau bisa tanam toge, atau bisa tanam tomat, atau ini yang biasa kalian lakukan kacang hijau. Nah nanti ketika kalian memilih kreativitas ini menanam tanaman, minggu depan itu akan dilaporkan. Jadi kalian laporkan secara berkala ya. Setiap minggu kalian laporkan bagaimana perkembangan si tanaman yang sudah kalian tanam ini. Oke ya adik-adik, kalau sudah kalian pilih satu saja dari antara dua ini. Oke ya. Kalau begitu kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, mari kita tutup firman Tuhan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak kelas Pratama sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kiranya firman yang kami dengar Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja Tuhan, tetapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk bertumbuh Tuhan dalam iman kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan segala pertumbuhan itu datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau persembahan. Siapin persembahannya. Nanti persembahannya boleh dikumpulkan ke mama papanya, dan nanti mama papanya bisa berikan kepada gereja. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Dison Adong Huboan Tuhan. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya adik-adik. Kita mau kumpulkan persembahan kita. Siapin persembahannya ya adik-adik ya. Sambil menyanyikan Dison Adong Huboan Tuhan. Dison Adong Huboan Tuhan, parbueni ngoluku naso tardok nian. Rajuman sude dengan besar jalma Tuhan salas maroha. Kita nyanyikan ayat kedua. Tangaku na met-met da Tuhan, nasohea mencari dope awon Tuhan. Rohaku ma pulehon Tuhan, na boy pelehonoku gabelas ni roha. Oke, kita telah selesai ibadahnya, ibadah sekolah minggunya. Sekarang kita mau doa penutup, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah Bapa setiap pujian yang telah kami sampaikan Tuhan, yang telah kami kumandangkan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, boleh menjadi berkat bagi setiap kami juga Tuhan yang menyanyikannya Tuhan Yesus.
Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami, boleh kami pahami Tuhan, boleh kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh Tuhan dan juga berbuah ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya Bapa, dimanapun kami berada, apapun yang akan kami lakukan berikutnya, Engkau selalu menyertai kami Tuhan, Engkau jagai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.